Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu lagi di dalam ibadah pertengahan minggu sore ini. Dan mari kita siapkan hati kita, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, agar setiap ibadah kita menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Apapun yang terjadi dalam diri kita hari-hari ini, mari kita bawa hidup kita sedemikian rupa di hadapan Allah, dan biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan di dalam hidup kita. Dan percayalah, Tuhan akan menyapa saudara, Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya kepada kita, orang-orang yang mau berharap dan percaya kepadanya. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Bawa hati kita, hidup kita di hadapan Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Segala keangkuhan ku hilang, ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, hati kami penuh dengan sukacita. Hati kami bersyukur karena Tuhan ada di dalam hidup kami, dalam segala sesuatu, dalam segala hal, bahkan dalam segala situasi yang kami hadapi hari-hari ini, di mana kami merasakan begitu banyak tantangan hidup kami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya bahwa Engkau akan menyatakan firman-Mu, memberikan kepada kami kekuatan, pengertian, kemampuan, agar kami dapat mengerti apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami hari-hari ini. Berkatilah kami,
Tuntunlah kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Allah, bagi kami sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini akan saya ambil dari pembacaan Alkitab dari kitab Yosua. Kitab Yosua yang akan kita baca dari pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Kitab Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Bapak Ibu bisa memperhatikan pembacaan Alkitab bagi kita sore hari ini. Demikian pembacaan Alkitab. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada sore hari ini adalah kalahkan kecemasan, rebutlah masa depan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapapun orangnya hari-hari ini menghadapi tantangan kehidupan yang seperti ini, menghadapi kenyataan hidup yang tidak mudah ini, tentu akan diperhadapkan atau mengalami berbagai kecemasan. Cemas dalam menghadapi masa depan, cemas di dalam melihat kenyataan, cemas terhadap berbagai situasi, efek, dampak yang timbul dari berbagai situasi-situasi yang tidak baik yang terjadi hari-hari ini. Semua orang akan dan sangat mungkin berhadapan dengan berbagai kecemasan. Namun saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, situasi ini bukanlah sebuah situasi yang boleh kita abaikan atau kita anggap sebagai sebuah hal yang sederhana. Sebab sekalipun memang kecemasan ini adalah sesuatu yang tidak timbul dengan sendirinya, sangat mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor di sekitar kita, kita tidak boleh tetap tinggal di dalam situasi kecemasan ini. Sebab ada dampak buruk yang pasti akan muncul dari kehidupan kita, orang-orang yang mengalami situasi kecemasan itu. Di dalam Alkitab, saudara, kita bisa melihat dan menemukan banyak sekali akibat-akibat yang timbulkan oleh kecemasan. Orang yang cemas akan mengalami kehilangan kepercayaan kepada Tuhan dalam hidupnya ketika dia berjuang, bergumul, menghadapi tantangan-tantangan kehidupan hari-hari ini. Di dalam Alkitab juga ditunjukkan bahwa kecemasan dapat membuat orang kehilangan kesempatan untuk melihat bagaimana kuasa Allah bekerja. Karena kecemasan seringkali kemudian menutup pikiran kita,
mata batin kita, mata hati kita, dan menghalangi kita untuk melihat potensi kuasa Allah yang sebenarnya Allah berikan di dalam setiap kehidupan kita. Kecemasan juga dapat membuat orang kehilangan kekuatan, daya untuk menghadapi kenyataan, menghadapi masa depan. Alkitab katakan ketika engkau sedang ada di dalam masa-masa kecemasanmu, kecillah kekuatanmu. Engkau tidak memiliki kekuatan, engkau tidak memiliki kemampuan, engkau tidak memiliki sebuah daya untuk menghadapi kenyataan, menghadapi tantangan yang memang sudah terjadi di depan kita. Bahkan kecemasan di dalam Alkitab juga dapat membuat seseorang tidak memiliki semangat, tidak memiliki gairah untuk melanjutkan perjuangan kehidupannya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jika sedemikian parahnya kondisi yang ditimbulkan oleh kecemasan, sedemikian parahnya efek yang ditimbulkan oleh kecemasan, maka itu berarti kita perlu untuk mengambil sebuah sikap. Kita perlu memperhatikan dengan sungguh-sungguh kondisi kecemasan yang terjadi dalam minimal pada diri kita. Karena apa? Karena ketika kecemasan itu tidak segera diatasi, maka dia akan memperburuk kondisi kehidupan kita, memperburuk semangat kita, memperburuk daya juang kita, memperburuk kemampuan kita untuk menghadapi masa depan. Saudara, kecemasan ini memang adalah sesuatu yang terjadi dalam diri siapa saja. Dapat terjadi pada diri siapa saja. Tak terkecuali dalam diri para tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa, yang disaksikan, yang diceritakan di dalam Alkitab. Sekalipun mereka adalah tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa, yang dari dalam diri mereka, pengalaman mereka kita belajar. Tapi Alkitab juga kemudian tidak meniadakan, tidak kemudian menghilangkan fakta-fakta di mana mereka sebagai manusia juga pernah mengalami masalah kecemasan. Tetapi kita justru bersyukur di tengah-tengah kejujuran Alkitab untuk menyampaikan situasi-situasi itu, kita justru diberi kesempatan oleh Alkitab untuk berkaca, untuk bercermin, untuk berefleksi, untuk kemudian menangkap pesan Tuhan, menangkap kehendak Tuhan dalam diri kita terkait dengan bagaimana sebenarnya kita harus menyikapi persoalan-persoalan kecemasan yang ada di dalam diri kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Yosua pasal 1 ini adalah sebuah kitab yang pertama-tama menceritakan tentang bagaimana keberadaan Yosua sebagai seorang pemimpin yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Namun sebagai orang yang baru dipilih oleh Tuhan, sebagai orang yang baru menerima estafet kepemimpinan dari Musa, Yosua tentu memiliki sebuah kesadaran bahwa dia sedikit mengalami sebuah kecemasan tentang bagaimana dia memimpin dan bagaimana seharusnya kemudian dia membawa umat Israel di dalam mencapai tujuan dan harapan yang telah Tuhan taruh di dalam hidup mereka. Tentu saja saudara, Yosua sebagai orang yang sudah bergaul lama dengan orang Israel dan mengikuti sepak terjang orang-orang Israel di dalam kepemimpinan Musa, mengerti persis apa yang terjadi dan seperti apa sebenarnya keadaan umat Israel ini. Sehingga di dalam diri Yosua, ketika kita mencermati pembacaan di dalam Yosua pasal 1, nanti saudara bisa baca pasal 1 ini secara lebih lengkap untuk kemudian dapat mengikuti alur narasi dari Yosua pasal 1 ini. Maka saudara akan melihat bahwa Yosua sebagai seorang pemimpin pun merasakan keraguan, tantangan, kecemasan. Bagaimana dia bisa membawa Israel untuk mencapai masa depan, untuk mencapai harapan, untuk mencapai apa yang sebenarnya Tuhan sudah rencanakan dalam diri mereka. Yosua mengalami kecemasan.
Yosua mengalami kebimbangan. Nah, apakah kemudian kebimbangan ini menjadi sesuatu yang dibiarkan oleh Tuhan? Justru kita melihat di sini Tuhan punya kepentingan untuk membawa Yosua agar keluar dari persoalan kecemasan ini. Saudara, berangkat dari narasi inilah, kemudian saya ingin mengajak saudara untuk memperhatikan bagaimana sebenarnya nasihat firman Tuhan terkait dengan persoalan kecemasan ini, dan bagaimana sebenarnya kita kemudian mengambil sebuah sikap untuk dapat pada satu sisi mengalahkan kecemasan kita, dan pada sisi lain membawa diri kita untuk merebut masa depan kita. Hal yang pertama kita lihat di dalam bagian ayat ini, saudara, bahwa Tuhan meminta kepada Yosua. Tuhan ingin agar kehidupan kita juga untuk dapat kemudian mengalahkan yang namanya persoalan kecemasan dalam diri kita, mengambil sebuah sikap penting. Apa itu? Menguatkan dan meneguhkan hati kita. Menguatkan dan meneguhkan hati kita. Di dalam Yosua pasal 1 ini, saudara, kalau saudara nanti membaca di dalam ayat 6, ayat 9, ayat 18, di situ saudara akan melihat bagaimana pernyataan-pernyataan penting dari Tuhan terkait dengan persoalan agar Yosua menguatkan, agar Yosua meneguhkan hatinya. Ayat 6 dikatakan demikian, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka." Ayat 9, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Ayat 18 kemudian mengatakan hal yang kurang lebih sama. "Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Paling tidak, saudara, dalam pasal 1 ini ada 3 kali Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Apa maknanya, saudara, bagi kita? Di dalam pembacaan ini kita melihat bahwa Tuhan ingin menyadarkan Yosua bahwa dia sendiri adalah decision maker. Dia sendiri adalah faktor yang sangat menentukan bagaimana perjalanan keberhasilan kepemimpinannya kelak. Allah jelas berkata kepada Yosua untuk meminta Yosua, kuatkan, teguhkan hatimu. Saudara, ini hal penting yang kita mau renungkan dan kita mau sungguh-sungguh perhatikan dalam diri kita. Kalau kemudian kita juga bisa dan kita mau mengalahkan kecemasan dan kemudian merebut masa depan kita. Apakah itu? Menguatkan dan meneguhkan hati kita. Tuhan ingin kita itu sadar bahwa seluruh perjalanan kehidupanmu, keberhasilan hidupmu, dan seluruh proses penguatan di dalam hidupmu, itu juga sangat bergantung kepada sikap individu itu masing-masing. Kepada Yosua, kepada saudara, kepada saya. Tuhan ingin sadarkan itu. Ingat, kuatkan, teguhkan hatimu. Mungkin kita bertanya, kan Tuhan berkuasa untuk menguatkan dan meneguhkan. Iya, betul. Itu tidak salah. Tetapi Tuhan juga ingin mengingatkan bahwa kita itu punya peran langsung terhadap keberhasilan, terhadap proses bagaimana kemudian kita dapat merebut masa depan kita. Bagaimana kemudian masa depan itu terjadi dalam diri kita. Kita juga punya peran penting. Dan ini ingin diingatkan oleh Tuhan kepada Yosua, yang pada waktu itu juga sedang mengalami keraguan, sedang mengalami kecemasan, berpikir tentang bagaimana masa depannya, bagaimana masa depan bangsanya, bagaimana keberhasilan karirnya, bagaimana dia akan membawa kehidupan umat Israel itu sampai kepada tanah Kanaan. Kalau saudara hari ini juga sedang berpikir tentang masa depanmu,
namun engkau sedang mengalami berbagai kecemasan, ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran terhadap segala situasi yang terjadi dalam dirimu hari-hari ini. Ingatkan pesan Tuhan itu dalam diri kita masing-masing. Ingatkan pesan Tuhan itu dalam hati kita masing-masing. Apa itu? Kuatkan, teguhkan hatimu. Karya Allah dalam kehidupan kita sebagai manusia tidak pernah mengesampingkan kesiapan kita, kesigapan kita untuk bertindak. Allah ingin agar kita juga bertanggung jawab pada diri kita masing-masing. Jangan semuanya dilemparkan ke Tuhan. Tuhan beri kita hikmat, Tuhan beri kita kekuatan, Tuhan beri kita tanggung jawab. Tuhan berikan kepada kita free will, Tuhan beri kita kehendak, Tuhan beri kita pikiran. Ya. Memang di dalam diri kita bisa muncul keraguan, ketakutan, kecemasan dalam berbagai situasi dalam hidup ini. Karena itu datanglah kepada Tuhan untuk minta penguatan dari Tuhan. Namun, kita juga diminta untuk bertindak. Kita mau menguatkan, kita mau meneguhkan hati kita. Mengapa? Karena kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang memperhatikan, Allah yang kita sadari tidak pernah meninggalkan kita. Ini disadari oleh Yosua ketika Allah berfirman. Yosua tahu ada Allah yang hadir dalam dirinya dan meminta dia menguatkan. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Engkau bisa berhasil. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan menggaransi kehidupannya. Bahwa keberhasilan itu juga ditentukan oleh dirimu. Oleh keputusanmu. Oleh sejauh mana engkau bergerak untuk merespon panggilan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal ini penting. Untuk kita renungkan dan pikirkan baik-baik. Di dalam situasi kehidupan kita hari-hari ini. Kuatkan, teguhkan hatimu. Kalau kemudian Tuhan sampai 3 kali berkata kepada Yosua, di dalam pasal ini saja, saudara. Ini menunjukkan bahwa ini persoalan penting. Ini sebuah persoalan yang tidak boleh kita remehkan. Ini adalah sebuah persoalan yang perlu untuk kita pikirkan baik-baik. Kuatkan, teguhkan hatimu. Kita harus mengambil sebuah sikap, kita harus mengambil sebuah waktu, kita harus mengambil sebuah kesempatan untuk betul-betul memperhatikan kondisi kehidupan kita. Berilah waktu dalam diri saudara untuk terus membangun penguatan-penguatan, peneguhan-peneguhan. Engkau dapat melakukan banyak hal. Engkau bisa membaca firman, engkau bisa mengambil waktu-waktu saat teduh untuk terus memberikan penguatan-penguatan pada hatimu. Kita tidak bisa bergantung kepada orang lain. Kita tidak bisa bergantung kepada pihak lain untuk menguatkan dan meneguhkan kita. Tetapi engkau bisa kemudian mengambil sikap untuk meyakini Allah bahwa Dia adalah pribadi yang tidak pernah meninggalkan dan kemudian mulai menguatkan hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Seperti Mazmur 42. Dia berusaha untuk menguatkan kembali dalam monolognya. Hai jiwaku, mengapa engkau gelisah? Mengapa engkau merasa tertekan, hai jiwaku? Bangkitlah lagi, bangkitlah lagi. Hal ini saudara perlu untuk kita lakukan. Mari beri penguatan-penguatan dalam diri kita. Berikan makanan-makanan rohani yang sehat bagi batin kita. Berikan kabar-kabar yang sehat bagi kehidupan kita. Agar kita dimampukan untuk mengalahkan kecemasan dan merebut masa depan kita. Yang pertama, saudara. Yang kedua, kemudian Tuhan berfirman dan berkata kepada Yosua, bagaimana engkau kemudian dapat merebut masa depanmu? Bagaimana engkau kemudian dapat mengalahkan kecemasan atas masa depan dan persoalan-persoalan yang membayangi kehidupanmu? Yang kedua adalah bertindaklah hati-hati. Ini yang kedua yang kemudian Tuhan nasihatkan kepada Yosua. Bertindaklah hati-hati. Sudahlah, terkait dengan persoalan ini, maka sebenarnya Tuhan ingin membawa Yosua untuk mengambil sebuah sikap yang betul-betul paham terhadap kondisi kehidupannya. Segala pilihan-pilihan, keputusan-keputusan, opsi-opsi yang diambil seharusnya adalah sebuah opsi, sebuah pilihan yang memang teruji dan kemudian diambil dengan sebuah pertimbangan-pertimbangan yang matang, pertimbangan-pertimbangan yang baik, sebaik mungkin.
Ini yang Tuhan minta. Kamu bisa merebut masa depanmu. Kamu bisa mencapai masa depanmu. Kalau engkau bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati. Bagaimana kemudian seseorang bisa bertindak hati-hati? Nah, Alkitab katakan bahwa seluruh tindakan yang hati-hati itu lahir dari pertimbangan-pertimbangan. Lahir dari dasar-dasar. Sebuah keputusan untuk bertindak hati-hati itu dibangun di atas sebuah konsep-konsep, hukum-hukum. Nah, apa hukum-hukum yang kemudian dijadikan dasar untuk kemudian kita bertindak dalam menghadapi kenyataan-kenyataan hidup ini? Bagaimana untuk kemudian kita bisa meraih masa depan kita? Kalau kita berkaca kepada apa yang dikatakan Tuhan kepada Yosua, maka dasar dari seluruh pertimbangan, dasar dari seluruh pilihan, dasar dari seluruh tindakan yang dikerjakan oleh Yosua adalah mengikuti hukum-hukum Tuhan. Ayat 7 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Kita dapat meraih masa depan kita kalau kita itu punya pertimbangan-pertimbangan dasar yang benar dalam diri kita. Kalau dalam aspek iman, maka kemudian hal penting yang perlu kita bangun dalam diri kita adalah kesadaran-kesadaran etis, moral, sebagaimana yang diajarkan oleh firman Tuhan. Mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh firman Tuhan dalam konteks kehidupan kita. Menjabarkan dengan benar apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan dalam konteks hidup kita hari ini. Apa itu hati-hati? Ya, di tengah kondisi seperti sekarang ini, maka hati-hati itu merupakan sebuah pilihan penting. Bagaimana kemudian kita tidak sampai melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri kita. Jangan sampai kita bertindak yang kontraproduktif. Memang setiap pilihan itu mengandung risiko. Dan kadang-kadang kita harus mengambil sebuah pilihan-pilihan penting dalam diri kita. Kita tidak bisa mengabaikan atau mengawang-awang atau mengambil sebuah posisi yang sama sekali tidak bergerak dalam diri kita. Kadang-kadang kita harus mengambil sebuah satu keputusan penting dalam diri kita. Namun, hal yang diajarkan oleh firman Tuhan, bagaimana kemudian kita bisa meraih masa depan kita, meraih seluruh hidup kita dengan sesuatu yang baik. Tuhan katakan, bertindaklah hati-hati. Ujilah segala sesuatu. Bagaimana kita bisa menguji? Maka kita perlu dasar-dasar untuk menguji. Sebagai orang beriman, orang percaya, maka dasar kita adalah firman Tuhan. Bagaimana kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu kita terapkan, kita maknai, kita artikan dalam diri kita masing-masing, dalam kenyataan hidup hari ini, di dalam dunia kerja, dalam pengambilan keputusan-keputusan kita, baik di dunia kerja, dalam kehidupan kita sehari-hari. Melihat konteks kehidupan kita hari-hari ini, bagaimana kita bertindak hati-hati, bagaimana agar kita jangan sampai bertindak ceroboh, yang kemudian dapat merugikan kita. Harus ada dasarnya. Kita harus betul-betul memperhatikan pilihan-pilihan, hukum-hukum yang bekerja di dalam diri kita ini. Sekali lagi, sebagai orang percaya, sejauh mana kemudian firman Tuhan ini bekerja membentuk diri kita, sehingga aturan firman Tuhan itu memberikan kepada kita kemampuan untuk membangun nilai-nilai etis dalam diri kita. Ketika kita mengambil keputusan A, B, C, D, apa dasarnya? Ketika kita mau mengambil sebuah keputusan untuk hidup kita yang jauh ke depan, pikirkan baik-baik untung ruginya. Bagaimana ini sesuai enggak dengan firman Tuhan? Apa ini akan membawa kepada kebaikan? Apakah keputusan ini adalah sebuah keputusan yang tepat? Saudara, mari kita bangun sikap untuk bertindak hati-hati. Ya. Dan Tuhan katakan ini adalah poin penting bagaimana seseorang bisa berhasil. Bertindak hati-hati. Karena ketika seseorang mampu bertindak hati-hati, dia sedang membawa dirinya untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan kesalahan. Kita memang mungkin tidak akan pernah dapat meniadakan sama sekali kesalahan-kesalahan dari pilihan-pilihan kita. Sebagai manusia ya pasti sangat mungkin, sangat terbuka kita berbuat hal-hal yang salah.
Tetapi paling tidak sikap berhati-hati membuat kita itu sadar dengan keputusan kita. Kita dapat meminimalisir kemungkinan-kemungkinan buruk, ya. Makanya istilah yang dipakai meminimalisir, memperkecil kemungkinan-kemungkinan kesalahan dalam diri kita. Dalam kita menarik sebuah kesimpulan, menarik sebuah pilihan. Saudara yang bekerja, saudara yang berusaha, pikirkan jugalah. Bangun sikap kehati-hatian dalam dirimu hari-hari ini, ya. Baik dalam keputusan kita maupun dalam menghadapi berbagai macam tantangan dari luar. Dalam hidup kita hari-hari ini marak dengan penipuan, marak dengan segala trik-trik yang kemudian dapat menghancurkan kita. Pikirkan segala sesuatunya dengan hati-hati. Yosua pun diperingatkan Tuhan, bertindak hati-hati. Dan untuk dapat bertindak hati-hati, saudara harus memenuhi hidupmu dengan berbagai macam pemahaman-pemahaman, pengertian-pengertian yang benar, yang tepat, yang baik, yang menolong kehidupan saudara dan saya untuk merebut masa depan itu. Dan yang terakhir, Tuhan katakan, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam ayat yang ke-7 tadi dikatakan, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara, menghadapi tantangan yang sulit, menghadapi banyak pergumulan yang sulit, menghadapi masalah-masalah yang besar dalam diri kita, menghadapi berbagai macam kemungkinan-kemungkinan buruk yang ada di depan, seringkali orang tergoda untuk kemudian mengambil pilihan-pilihan yang salah. Menyimpang itu karena ada sesuatu yang lebih membawa dirinya untuk condong kepada hal itu. Ketika orang menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri, ada sebuah kekuatan lain yang sedang menggeser perhatiannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini dapat menghalangi seseorang untuk mencapai sebuah kualitas kehidupan masa depan yang lebih baik. Tuhan ingatkan kepada Yosua, jangan engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan ada yang menarik perhatianmu yang lain. Jangan tergoda kepada pilihan-pilihan yang lain. Ketika kita menghadapi masa-masa sulit dalam hidup kita hari-hari ini, sadar atau tidak, kadang-kadang ada godaan, ya. Godaan untuk menggeser perhatian kita. Capek di sini, pengen ke situ. Capek di situ, pengen ke sini. Saudara, lelah menghadapi ini, seakan-akan kita mau lari dari kenyataan. Lelah di sini, mau lari dari kenyataan. Untuk sejenak memberikan kenyamanan-kenyamanan dalam diri kita. Hal ini sudah diperingatkan oleh Tuhan. Berbahaya. Membuat hidupmu tidak bisa beruntung. Membuat hidupmu tidak bisa berhasil. Engkau capek dalam hidupmu melayani Tuhan. Capek dengan segala mungkin kenyataan yang kau hadapi sebagai orang beriman. Sehingga kadang-kadang bisa menggeser perhatian seseorang, menggeser perhatian banyak orang untuk kembali kepada kehidupannya yang lama, kembali kepada kenyataan-kenyataan hidupnya yang dulu sebenarnya sudah ditinggalkan, atau kemudian mengambil pilihan-pilihan yang selama ini mungkin menjadi sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan, namun menjadi sebuah hal yang terpikirkan ketika ada fakta-fakta di mana dia merasa capek, merasa letih, merasa lesu. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah merasakan hal-hal itu, hati-hati. Karena kadang-kadang keletihan, kelelahan itu dapat menggeser perhatianmu. Engkau bosan dengan kenyataan ini, bosan dengan kenyataan itu. Kemudian, udahlah, pengen lihat yang lain, pengen lihat yang itu, pengen mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru, yang kemudian membawa saudara pada akhirnya tidak lagi berfokus kepada kehendak Tuhan. Apakah itu pilihan yang tepat? Tuhan bilang, enggak. Itu yang akan membuat kau hancur. Itu yang akan membuat hidupmu tidak memiliki sesuatu yang baik. Tuhan katakan jangan menyimpang ke kanan atau kiri. Tetaplah terus berjalan. Tetaplah fokus kepada tujuanmu. Karena ketika engkau menyimpang pada saat itulah engkau tidak akan meraih masa depanmu. Ketika engkau menyimpang pada saat itulah engkau tidak lagi fokus kepada pilihanmu. Pada saat engkau menyimpang, engkau sudah menggeser arah hidupmu. Dan engkau tidak akan pernah sampai kepada pilihanmu. Kalau engkau ingin fokus sampai kepada pilihanmu, jangan pernah membawa dan mengizinkan hal-hal yang membawa hidupmu menyimpang.
Jangan pernah mengizinkan perhatian-perhatian yang lain, keadaan-keadaan yang lain menggeser imanmu. Kita harus memiliki yang namanya monoloyalitas. Saudara sudah punya target yang jelas, yang tepat, yang benar, seperti yang Tuhan sudah ajarkan, Tuhan sudah sampaikan. Mari kita tetap konsisten. Jangan menyimpang ke kanan, ke kiri. Itu berbicara tentang bagaimana kita fokus, konsisten, bertahan, terus tekun di dalam kehendak Tuhan. Saudara, ketika engkau berjalan terus berjalan, menjalani masa depanmu dengan semangat, engkau akan mencapai masa depanmu. Tidak ada yang bisa menghalangi ketekunan. Tidak ada yang bisa kemudian menghalangi ketekunan. Tidak ada yang kemudian bisa membatasi ketekunan itu. Orang boleh pintar, orang boleh hebat, orang boleh memiliki pikiran cerdas. Tapi kalau dia tidak memiliki daya tahan, dia tidak memiliki ketekunan, dia tidak memiliki fokus, maka semuanya akan hilang, semuanya akan sia-sia. Tapi seandainya dia mungkin tidak terlalu hebatlah dalam pemahaman kognitif, namun dia tekun. Sedikit demi sedikit, langkah demi langkah, itu tidak akan pernah sia-sia. Akan membawa dia sampai pada tujuan. Dan Tuhan menggaransi hal itu. Ketika engkau mau untuk menguatkan hatimu, mau bertindak hati-hati, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, Tuhan berkata, maka hidupmu akan berhasil, engkau akan beruntung. Katakan firman Tuhan dalam ayat 8, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara ingin meraih masa depanmu. Saudara ingin meraih apa yang kau cita-citakan. Jangan lupa 3 nasihat firman Tuhan ini dalam kenyataan kehidupan kita hari-hari ini. Kuatkan, teguhkan hatimu. Terus beri ruang, beri kesempatan untuk menyehatkan hatimu, jiwamu, batinmu, pikiranmu. Jangan berikan hal-hal yang buruk dalam pikiranmu. Jangan taruh hal-hal yang buruk dalam pikiran. Singkirkan semua hal-hal yang benar, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang negatif, hal-hal yang jahat, kebencian, dendam. Itu semua tidak akan pernah membuat hidupmu baik. Kemudian beri tempat kepada dirimu hal-hal yang baik, hal-hal yang menguatkan, hal-hal yang meneguhkan. Ya, pikiran yang baik, segala yang suci, segala yang benar, taruh itu dalam hatimu. Kuatkan terus hatimu. Yang kedua, bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati. Miliki hukum, miliki pengertian, miliki pemahaman untuk dapat mengambil setiap keputusan-keputusan hidup saudara. Dan yang terakhir, jangan pernah tergoda untuk menyimpang ke kiri dan ke kanan. Hal-hal apapun yang menggeser perhatianmu dari Kristus, hal-hal apapun yang menggeser perhatianmu dari imanmu, jangan pernah engkau tergoda. Karena itu semuanya tidak akan membawa engkau pada sebuah kehendak Tuhan. Tuhan ingin membangun kehidupanmu yang luar biasa. Karena itu perhatikan 3 nasihat ini. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Bertindak hati-hati. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Memiliki monoloyalitas kepada Tuhan. Tuhan akan membuat kehidupanmu menjadi sebuah kehidupan yang berhasil. Dan kata berhasil yang dimaksud di sini, saudara bisa artikan sebagai sebuah kesuksesan. Kata berhasil ini juga bisa diartikan sebagai sebuah bentuk keefektifan. Kata berhasil ini juga bisa menunjukkan sebuah kebijaksanaan, hikmat. Ketika engkau sungguh-sungguh memperhatikan 3 hal ini, hidupmu akan sukses. Segala tindakanmu akan efektif. Dan engkau akan mampu membangun sebuah kualitas kehidupan yang berhikmat, yang bijaksana, yang tepat sasaran, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita hadapi hidup ini. Kita kalahkan kecemasan itu. Dan rebutlah masa depan saudara. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Haleluya. Puji Tuhan. Saya ingin ajak saudara untuk nyanyi satu pujian. Saya ingin ajak saudara untuk menyanyikan satu pujian. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati. Sebab Tuhan beserta kita.
kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Sekali lagi, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Sekali lagi, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus, kadang-kadang kami merasakan kecemasan itu. Kadang-kadang kami merasa kekhawatiran itu. Tapi hari ini firman-Mu sudah menguatkan kami, meneguhkan kami. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami. Kami tidak mau dikuasai oleh ketakutan. Kami mau tetap berjalan bersama Tuhan. Karena kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang peduli, Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepada kami. Teguhkan firman-Mu, kuatkan kami semua, dan mampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kuatkan setiap jemaat-Mu, anak-anak-Mu, setiap mereka yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini. Hidup mereka diberkati, hidup mereka diubahkan untuk merebut masa depan mereka yang telah Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Pribadi, lepas pribadi. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Dan biarkanlah itu tertanam dalam hati kami. Menguatkan, meneguhkan kami hari ini sampai selama-lamanya. Sebentar kami akan menamatkan ibadah ini. Turunkan tangan berkat-Mu bagi kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus,
menyertaimu, memberkatimu hari ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kalahkan kecemasanmu dan rebutlah masa depan bersama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan.